Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan memulai 14 day challenge untuk produk kita Libion ya, Libion 14 day challenge. Dimana kita tujuannya adalah untuk membuktikan apakah Libion ini works. Jadi nanti kita akan pilih 3 orang. Di sini alhamdulillah kita sudah punya peserta untuk uji coba Libion ini. Di situ kita akan menguji dari berbagai macam kategori usia, dimana kita akan melihat apakah Libion ini mampu untuk menaikkan hormon testosteron yang nantinya kita akan uji di lab Prodia besok, dan kemudian kita akan lihat hasilnya 14 hari kemudian. Oke teman-teman, jadi untuk mengikuti challenge ini nanti teman-teman semua diharapkan untuk mengkonsumsi Libion secara teratur ya, tiap hari 3 kapsul ya, pagi dan sore atau pagi dan malam, jadi total 6 kapsul minimal ya. Itu harus dilakukan secara rutin dan juga mungkin dibantu dengan olahraga yang rutin. Kemudian nanti kita akan lihat hasilnya. Bagaimana, siap teman-teman? Siap! Oke, pagi ini kita mau berangkat ke lab nih ya. Saya bareng Pak Dodi sama Bro Rahman. Kita mau melakukan uji testosteron ya. Kita mau tes kadar testosteron di tubuh kita masing-masing, dan ini variasi ya, variasi dari sisi usia, kemudian juga mungkin aktivitas kita sehari-hari. Nah, ini kita nanti mau lihat perubahan dari ketika nanti kita mengkonsumsi Libion ya, beberapa hari ke depan nanti kita akan tes lagi, dan seberapa besar perubahannya nanti kita lihat. Ya, hari ini saya ditemenin sama Pak Dodi. Gimana kabarnya Pak Dodi? Siap ya kita ya? Siap, sama siap. Oke, di depan nih ada Bro Rahman. Nah, jadi kalau Pak Dodi tadi usianya 65 Pak ya? 60 tahun. Saya sendiri Omar, umur saya 45, jalan 46. Kalau Bro Rahman ini umurnya berapa, Bro? 25 ya? 25 tahun. Jadi variasi umur ini juga nanti kita akan lihat seberapa besar efek ketika nanti kita mengkonsumsi Libion. Oke, alhamdulillah tadi saya sama Pak Dodi sama Rahman juga udah selesai ngambil darah tadi ya, ambil darah untuk keperluan nanti tes testosteron kita. Nunggu hasilnya, kita nunggu hasil dulu Pak ya? Nunggu hasilnya, nanti kita ikutin perkembangan berikutnya. Oke. Kemarin kan sudah ke lab ya untuk ngecek kadar testosteron masing-masing kita nih dengan Pak Dodi dan juga sama Brother Rahman gitu ya. Nah, hari ini kita udah dapet nih hasil labnya gitu ya. Pak Dodi udah dapet ya, terus juga Rahman juga udah dapet. Nah, sekarang kita mau unboxing. Kita buka ya, buka hasilnya. Mau Pak Dodi dulu atau gimana? Boleh Pak Dodi dulu. Nah, Pak Dodi Hasilnya apa nih? Di sini kan endokrinologi testosteron Pak ya? Testosteron. Hasilnya tuh Pak? Hasil 416,7. 416,7. Nilai rujukan 193 sampai 740. Oh, nilai rujukannya 193 740. 740. Satuannya NGDL ya Pak? Iya. Itulah, pokoknya istilah kedokteran itu lah gitu. Nah, itu untuk range 50 tahun, di atas 50 tahun. Oke, terus saya nih ya, kalau saya hasil testosteron saya hasilnya 262,4 nih.
dengan nilai rujukan 249 sampai 836. Ya kan, keterangan untuk usia 20 sampai 49 tahun. Kalau Bro Rahman gimana, Bro? Kalau hasil tes saya tuh 246,6 dengan nilai rujukannya 249 sampai 836 dengan keterangannya laki-laki umur 20 sampai 49 tahun. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi kita bahas sedikit ya. Kalau tadi kan Pak Dodi range-nya 193 sampai 740 Pak ya? Ya, betul. Terus Pak Dodi dapatnya 416. Artinya di range-nya itu sebenarnya sudah ada di tengah-tengah tuh. Artinya mungkin normal Pak ya. Nanti Normal, ya. ini kita tanya sama ahlinya gitu ya. Nah, kalau saya di 249 sampai 836. Sedangkan hasil saya adalah 262,4. Ini tergolong rendah karena sudah mendekati batas bawah. Batas bawahnya itu 249 gitu loh. Sedangkan hasil saya hanya 262,4. Kalau ente hasil berapa? 246. 246. Sedangkan batas bawahnya dia aja 249 ya. Artinya ini di bawah ambang batasnya, di limit batas bawahnya lah gitu. Ini sangat rendah. Jadi sangat rendah. Sebenarnya menarik karena nanti Pak Dodi, saya sama Rahman kita akan mengkonsumsi apa nih? Libion untuk nanti kita lihat hasil tes Testosteron. kita itu meningkat atau enggak gitu loh. Jadi kita mau uji nih si Libion ini bisa nggak sih naikin kadar testosteron kita kayak gitu selama 14 hari Pak ya. 14 hari. Nanti juga kita akan bukan jeda, kita akan isi dengan olahraga dengan aktivitas yang mendukung supaya kadar testosteron kita itu meningkat dan normal lah gitu ya. Gimana kabarnya nih? Kita udah di hari ketiga ya. Hari ketiga ya. Mantap ya? Iya. Mantap. Kalau Pak Dodi kemarin konsumsi gimana Pak? Cara konsumsinya Pak? Si Libion ini Pak? Malam sebelum tidur 3 ya. Pagi 3. 3. Pagi 3, malam 3 ya? Rutin ya udah ya? Selama 3 hari ini udah? Oke. Rutin. Kalau Bro Rahman gimana? Kalau aneh sendiri lebih kepada ini sih, apa namanya, sekali minum dua gitu. Jadi pagi, siang, sore itu dua gitu. Oh gitu, 222 ya. Jadi tetap sehari tuh jatuhnya 6 kapsul ya? Iya, tetap 6 kapsul. Tapi dibuat pagi, siang, sore ya? Betul. Oke. Kalau aneh sendiri sama kayak Pak Dodi sih, pagi 3, malam 3 ya. Pagi tuh ya sebelum sarapan, malam sebelum makan malam sih. Gitu. Nah, emang udah mulai ada efek sih di hari kedua lah tuh. Jadi badan terasa hangat sama cepet keringetan gitu. Atau kalau Pak Dodi gimana Pak? Sama saya juga, itu hari keberapa tuh? Hari kedua apa hari ketiga ya itu agak panas badannya, hangat gitulah. Masih hangat ya. Kalau Bro Rahman apa yang dirasain? Kalau aneh sendiri ya, dari awal minum tuh udah mulai ada efek kayak teman-teman itu udah mulai panas dari dalam gitu ya. Cuma ada efek pusing nih. Lagi ada efek pusing. Nah, sekarang lagi nurunin dosis jadi 4 kapsul per hari. Jadi minumnya cuma pagi sama malam doang. Mau lihat dulu. Malam aja ya? Iya. Apakah efek pusingnya ini dari Libion atau dari yang lain gitu? Betul. Ya pokoknya nanti kita coba kontrol dan diskusi sama Bang Heri ya yang lebih memahami situasi ini gitu ya. Oke, nanti setelah ini kita janjian
hari ke-7 untuk kita ini ya, olahraga bareng ya. Boleh tuh. Oke. Siap. Kita Di Ahi Bro ya, di Ahi Bro. Ya, di Geraha Raya. Betul, di Bro aja. Oke. Saya yang dirasakan tuh agak badan agak panas-panas dikit ya, panas terus, tapi panasnya itu bukan hawa panas ya, dari dalamnya panas gitu. Sama waktu itu ada pusing ya, terus besokannya hilang. Itu aja yang lebih menonjol. Setelah mengkonsumsi Libion beberapa hari ini, terasa banget di badan tuh ada kayak rasa hangat gitu ya. Ada apa nih gitu ya? Apa karena makan sambal semalam gitu loh. Tapi ternyata beberapa hari kemudian juga masih terus terasa gitu loh. Dan ketika dibawa olahraga tuh jadi jauh lebih enak badan. Awal minum Libion ya itu ada efek panas ya di dada panas, terus agak pusing. Tapi itu awal-awal 1-2 hari awal. Selebihnya sih biasa aja minumnya. Efek pusingnya hilang, panasnya juga hilang. Mungkin karena awal-awal lagi penyesuaian tubuh gitu ya. Sama alhamdulillah semenjak minum Libion tanpa sarapan pagi pun olahraga pagi kayak nge-gym hari ini tuh energinya ada. Setelah kurang lebih 10 hari rutin minum Libion, badan sih sudah jadi lebih enak, lebih segar, tenaga jadi lebih ada gitu ya. Untuk olahraga awalnya kalau dulu itu hanya biasanya kalau olahraga pagi itu lemes karena belum sarapan, belum apa gitu ya. Karena alhamdulillah udah ada tenaganya. Untuk di gym sendiri aneh kan baru 2 kali ya nge-gym, jadi belum tahu nih dari segi gym sebenarnya efeknya banyak atau enggak. Oh iya, kan kalau dulu awal minum itu sempat pusing ya setelah minum Libion itu. Sekarang alhamdulillah udah enggak. Mungkin karena dulu awal-awal masih pembiasaan kali ya, jadi agak pusing. Kalau sekarang sih udah nggak lagi. Itu aja sih kayaknya untuk update-nya. Sama iya, jangan lupa kita kan mau olahraga bareng nanti hari Senin ya kurang lebih. See you next Monday, kita olahraga bareng. Itu aja dulu. Oke, sekarang kita udah di hari ke-10 nih mengkonsumsi Libion. Ya, efek yang terasa di hari ke-10 ini, yang hangat-hangat itu kemarin sih cukup berasa ya di hari-hari pertama, tapi sekarang udah mulai agak reda sih. Cuman memang ketika saya lari pagi gitu ya, itu saya berasa banget, kebantu banget ketika proses pembakaran kalori kayaknya ya. Itu di dalam tuh biasanya 30 menit, 45 menit itu baru terasa panas di badan. Ini dengan mengkonsumsi Libion di menit ke-15 aja tuh udah berasa banget keringetan gitu loh di badan saya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, buat saya sih ada sedikit rasa ini ya, ada sedikit rasa kayak sembelit gitu ya. Jadi buang air tuh agak aneh sih gitu loh. Mungkin itu faktor detox juga sih gitu. Si lain juga beberapa teman sih ya, ngomong gitu ya, Mar kok sekarang tampangnya agak segeran gitu loh. Si yang saya rasakan di hari ke-10 ini. Nah, makanya nanti ikutin terus karena nanti di hari ke-14 saya dengan Pak Dodi dan Rahman kita akan olahraga bareng. Hari ini hari ke-10 saya mengkonsumsi Libion, yang mana terasa badan itu lebih enak dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Kalau bangun tidur perasaan lebih segar dan nggak ngantuk-ngantuk gitu, nggak kayak seperti biasanya. Nafsu makan sih sama aja, nggak terlalu banyak berubah, dan badan terasa lebih fit dan lebih berenergi gitu. Itu aja sih yang saya rasakan sama konsumsi Libion 10 hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita baru saja menyelesaikan challenge kita di hari ke-14. Dan langkah kita yang terakhir adalah besok kita akan tes di lab apakah kadar testosteron kita meningkat, tetap aja stabil, atau justru menurun. Ikuti terus. Oke, guys, kita baru kelar dari klinik, dari lab gitu ya. Ini kita di hari ke-14. Jadi saya sama Bang Rahman sama Pak Dodi kita udah ngecek lagi nih untuk labnya, hasil dari selama 14 hari kita mengkonsumsi Libion. Nah, nanti kita mau lihat nih
secara klinis gitu ya Pak ya, hasilnya itu seperti apa gitu loh, dengan kita mengkonsumsi Libion selama 14 hari. Nanti teman-teman bisa lihat. Karena hari ini baru diambil nih darahnya, kita tunggu paling lambat sih 1 hari lah, kita lihat. Nanti sama-sama kita buka hasil dari lab. Oke, sekarang kita sudah di hari ke-15, di mana kita sudah terima hasil tes lab ya di akhir program kita. Nah, hari ini kita kedatangan Bang Heri. Beliau ini adalah seorang praktisi kesehatan ya. Dia adalah seorang gym owner ya di Geraha Raya Pak ya, Iya. di Akhibro Gym. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama beliau terkait dengan hasil bagaimana saya, Mas Rahman, terus juga Pak Dodi selama mengkonsumsi Libion. Kita akan lihat hasilnya seperti apa nanti. Mungkin Bang Heri bisa menyampaikan alasannya kenapa nih milihnya Rahman, saya sama Pak Dodi gitu. Ya, jadi berdasarkan pengalaman ya bertahun-tahun di dunia fitness, dan juga saya juga punya gym dan saya juga amatin member-member saya. Jadi ada, selain itu juga dari pengetahuan saya tentang testosteron ya. Jadi testosteron itu ada ciri fisiknya orang-orang yang kira-kira punya testosteron tinggi. Dan testosteron itu mungkin perlu saya jelaskan, dia memiliki 2 sifat yaitu anabolik dan androgenik. Jadi anabolik itu untuk pembentukan otot. Untuk itu yang lebih ke fitnessnya, dan androgenik untuk masalah kejantanan gitu. Oh, ada juga efek kesananya. Iya. Nah, itu 2 fungsi testosteron itu sebenarnya di tubuh kita. Nah, kemarin itu kan ketika kita mau mengadakan tes, saya harus melihat yang kira-kira punya potensi testosteronnya mungkin nggak terlalu tinggi, ya kan? Nah, tapi juga harus di usia yang berbeda. Sebenarnya testosteron itu ketika usia mulai 25 itu dia mulai menurun. Memang ketika remaja itu testosteron tinggi sekali. Tapi ketika kita menginjak usia 25 itu sudah mulai turun, tapi secara bertahap. Nah, usia yang tentunya usia semakin tua semakin turun, semakin mengecil. Nah, ini gimana cara untuk menaikkannya? Bisa macam-macam. Nah, kan bisa salah satunya dengan cara Libion. Nah, kita mau membuktikan Libion ini works atau tidak, maka perlu ada beberapa sampel. Makanya, dan saya lihat Mas Rahman ini kan juga member gym saya gitu. Nah, saya lihat kalau dari sisi fisiknya, ini ciri orang yang bertestosteron rendah. Ya, saya pikir walaupun umurnya 25 gitu. Jadi saya pikir ya sudah, sampelnya kita ambil dari Rahman, beliau, dan juga dari Om Omar gitu kan. Secara fisik pun juga kelihatan sepertinya, dan juga testosteron rendah, dan juga dari faktor usia. Sudah masuk ke kepala 4 kan. Itu memang secara natural pun memang biasanya udah menurun. Dan apalagi dengan Pak Dodi yang sudah umur 50, saya minta yang sudah 50 lebih ya. Malah 60, Masya Allah. Jadi sudah 60. Nah, ini makanya saya perlu sampel yang kira-kira kita bisa buktikan Libion ini bisa menaikkan atau tidak gitu. Thank you. Nah, sekarang kita coba buka ya Bang Heri ya. Oh iya, oke. Jadi kalau yang pertama kemarin kan kita sudah lihat hasilnya. Nah, sekarang untuk tes yang terakhir, mungkin Mas Rahman sama Pak Dodi bisa buka juga. Yang terakhir. Nah, kalau di sini saya, atau Rahman dulu kali ya, Rahman dulu yang paling muda nih. Boleh. Awalnya berapa, terus setelah itu berapa? Ya, monggo. Jadi di tes pertama, hari pertama itu hasilnya tingkat hormon testosteron itu di angka 246. Iya, nilai rujukannya itu 249 sampai 836. Jadi di bawah ambang batas rendah nih. Nah, di tes terakhir kemarin itu alhamdulillah naik gitu ya. Jadi 366,9. Di mana nilai rujukannya sama. Sesuai dengan yang diharapkan. Berarti masuk di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah range-nya ya. Padahal pemakaian baru berapa? 2 minggu ya? 2 minggu kurang lebih. Terus cara makainya waktu itu gimana?
Kalau itu kan harusnya 6 kapsul per hari gitu ya. Iya, Nah, iya. aneh kurangin jadi 4 karena emang 6 pernah coba kurang cocok ternyata. 2 pagi, 2 2 pagi, 2 malam. Oke. Alhamdulillah naik. Ya. Oke, nextnya mungkin saya dulu Pak Dodi dulu nih. Nah, saya dulu deh mungkin ya. Kalau saya sendiri di tes yang pertama ya, hasil yang saya dapatkan tuh di 262,4. Nah, nilai rujukannya itu di 249 sampai 836. Artinya sebenarnya ada di range nilai rujukan. Iya, tapi Nah, kemudian hasil setelah 14 hari mengkonsumsi di 315,1. wah, naik juga. Artinya ada kenaikan tuh dari 262 ke 315. Wah, lumayan. Itu. Kayak gitu, Pak. Iya. Oke. Pak Dodi sekarang. Nah, kalau saya di hari yang apa hari pertama ya, Lama. hasilnya 416,7, nilai rujukannya 193 sampai 740. Iya. Ini ya berarti Terus kira-kira ada di tengah-tengah tuh. tengah ya. Iya, di itu tengah-tengah. untuk usia. Hmm. Kemudian setelah 14 hari hasilnya menjadi 379,9. 379 ya. Rujukan tetap Turun, yang sama. ya. Nah, ini Oke. turun. Oke. Nah, saya kan minumnya konsumsinya tuh pagi sama malam. Malam sebelum Berapa? Sebelum tidur 3 Tiga pagi, tiga pagi malam, 3 sebelum makan. Ya kira-kira jam 7 lah. Terus malam waktu itu jam 9 jam 10. Sama kayak saya mengkonsumsinya gitu juga pagi Tiga. 3, malam 3. Oke, makasih Pak Dodi. Nah, kalau Bang Heri sendiri nanti gimana nih Pak dari hasil kita ini? Iya, kalau yang Bang Omar dan Bang Rahman, dia mereka ini sesuai dengan ekspektasi. Dan memang semestinya, dan ini kan yang paling signifikan kan Bang Rahman ya. Iya. Nah, tapi ini memang seharusnya wajar karena dia yang umurnya paling muda. Yang muda. Ya kan, dan memang ini Masih mestinya- bagus lah ini secara ini. Iya, memang dan memang seharusnya naik di atas itu kan. Dia belum terlalu natural, istilahnya yang memproduksi testosteronnya itu masih lebih aktif gitu dibandingkan dengan yang sudah usia tua. Sama yang 40-an sama Bang Omar, nah ini juga sesuai ekspektasi ya. Memang naiknya di bawah sedikit daripada Rahman. Jadi gitu kan juga kayaknya masih sesuai juga karena kan usianya memang jauh kan Iya, dari Bang Rahman gitu. Nah, cuman yang Pak Dodi ini yang saya agak mungkin ada keterkaitan dengan aktivitas mungkin kemarin ini Bapak jarang olahraga kali ya. Iya. Begitu minum itu memang jarang olahraga dan juga mungkin banyak pikiran mungkin ya. Bisa juga karena gini ada yang satu lagi namanya hormon kortisol gitu. Oh, itu berhubungan. Iya, kortisol itu bisa juga menghambat. Cuman memang sebenarnya Libion juga dia menghambat kortisol sendiri. Tapi kalau misalkan kita tidak bantu dengan aktivitas yang istilahnya membantu rilisnya testosteron dan penekanan kortisol, Yes. kemungkinan bisa jadi malah ya mungkin yang seperti kejadian sama Pak Dodi. Ya. Tapi juga kan ada turun. Tapi sebenarnya turunnya pun itu masih dalam ambang yang ini kan, ambang dari usia Range-nya, range itu kan. Dan tapi perasaan Bapak gimana? Selain kita kan ini hasil labs kan, hasil darah. Cuman kalau dari efek lainnya mungkin ada kali apa? Iya. Kalau perasaan lebih enak dibandingkan sebelum. Sama lebih seger ya Pak ya? Iya. Lebih seger. Itu terasa. Kalau Rahman coba Rahman setelah mengkonsumsi ini apa yang Badannya lebih segar kan? lebih seger ya? Karena sekarang kantor, Iya. terus pulangnya nge-gym gitu. Jadi enggak ya. Terus pas nge-gym ada perubahan nggak dari sisi ngangkatnya agresivitas waktu di gym? Power naik nggak waktu di gym? Jadi kalau nge-gym itu kan biasanya pas pulang kantor tuh habis capek kantor biasanya. capek. Nah, malah minum konsumsi Libion tuh malah stabil powernya. Stabil powernya nggak drop banget Nggak ya. drop. Kalau saya yang paling ekstrim tuh biasanya push up 5 kali itu berapa? 5 hitungan gitu ya. Untuk mau ke 10 itu tuh berat. Sekarang tuh enteng banget. Tapi kabarnya banyak yang temen yang bilang lebih muda ya. Iya, itu juga. Iya, itu juga. Lebih muda. Saya ini cowok, Pak. Tapi memang betul sih Iya. dilihat dari apa yang feed yang ada nih feed di Facebook yang suka pasang apa
suka flyer ya. Iya. Kan biasa pasang fotonya kan. Iya. Kalau saya pribadi juga lihat memang betul sih, lebih kelihatan lebih fresh, Lebih fresh. dibanding yang sebelumnya. Oke. Betul. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa Ya, kita mungkin itu. bicarakan. Ya artinya sebenarnya upaya kita mengkonsumsi Libion ini ada perubahan. Jadi, Tapi perlu diingat, sebenarnya kan saya usulan pertama itu tesnya itu adalah 30 hari. ya. Karena menurut saya sebenarnya ini 2 minggu masih terlalu singkat Singkat, lah. ya. Jadi tapi kan alhamdulillah hasilnya Sudah kelihatan. sudah lumayan signifikan. Iya. Yang kita expect kan karena ini natural kan Iya. gitu. Jadi kita expect ini memang nggak instan memang. Iya. Dan tapi ini sudah menunjukkan bahwa it works lah. It works. Ya, gitu. Oke, jadi setelah kita mendengar penjelasan dari Bang Heri, kemudian juga testimoni dari Rahman, dari Pak Dodi dan saya sendiri, jadi kesimpulannya memang Libion ini punya efek terhadap diri kita yang mengkonsumsinya. Betul. Ditambah lagi tadi dengan mungkin kebiasaan-kebiasaan yang bagus gitu ya, itu menambah peluang untuk si testosteron itu bertambah. Jadi nggak diragukan lagi Libion ini punya efek ke kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi nanti.